bisa korupsi waktu. Kalau kita mahasiswa pasti banyaknya korupsi waktu sih ya. Benar sekali. Jadi korupsi itu memang tindakan yang menyelewengkan atau menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Nah, korupsi ini juga berdampak luas pada masyarakat, mencakup ekonomi, sosial, politik, dan hukum, dan menyebabkan ketidakadilan, kemiskinan, dan penurunan kepercayaan diri. Nah, dalam pemberantasan korupsi, peran mahasiswa sangat penting karena dapat membentuk karakter anti korupsi dan kesadaran kolektif. Nah, di sini ada beberapa bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama ada suap. Mbak Nanda pernah menerima suap atau sebagai orang yang memberikan? Penerima suap? Enggak sih. Apa namanya, kalau job juga nggak pernah. Tapi serangan kerja pas pemilihan presiden itu pasti ada. Tapi nggak boleh pernah. Jadi suap ini adalah pemberian uang, barang atau janji kepada seseorang yang berwenang untuk mengubah sikapnya. Seperti tadi yang Mbak Nanda katakan, seperti serangan pajak saat pemilihan umum, itu sering banget terjadi. Nah, selanjutnya ada pemerasan. Nah, pemerasan ini tindakan memaksa seseorang untuk memberikan barang atau uang dengan ancaman kekerasan. Nah, selanjutnya ada penggelapan dalam jabatan. Nah, tindakan pidana satu ini sering dilakukan oleh oknum-oknum pejabat gitu, seperti menggelapkan uang atau surat berharga yang dikuasai karena jabatan. Nah, yang terakhir ada gratifikasi. Mana tahu nggak apa itu gratifikasi? Tahu, gratifikasi itu ada bisa dikatakan ada maksud tersembunyi gitu. Misalnya itu ya sering terjadi mahasiswa apa namanya melakukan gratifikasi ke dosen biar di ACC. Itu salah satu contoh di kampus. Nah, selanjutnya ada penyebab korupsi. Apa aja sih penyebab korupsi ini? Jadi penyebab korupsi ini ada dua. Yang pertama itu faktor internal, itu dorongan yang berasal dari diri sendiri seperti ketidakjujuran, ketidakamahan, dan tidak adanya budaya malu. Yang selanjutnya itu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini faktor-faktor dari luar yang dapat mendorong seseorang melakukan korupsi seperti faktor ekonomi, politik, sosial, hukum, dan organisasi. Nah, selanjutnya ada dampak korupsi. Yang pertama ada dampak ekonomi bagi negara, yang kedua mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan yang terakhir dampak sosial bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Nah, menurut Mbak Nanda sendiri nih, dampak korupsi yang bisa dirasakan oleh Mbak Nanda sendiri itu apa selain kepercayaan terhadap pemerintah, kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah? Apa ya? Dampaknya itu ini sih ya, poin utamanya adalah kita tuh jadi nggak percaya sama pemerintah, itu sih poin utamanya. Nah, jadi ada upaya pencegahan korupsi. Yang pertama dengan pendidikan anti korupsi di kampus. Nah, Mbak Nanda kuliahnya ada pendidikan anti korupsi nggak? Ada, kebetulan ngambil. Nah, yang kedua ini membangun transparansi dalam pengelolaan anggaran. Terus yang ketiga, keterlibatan mahasiswa dalam organisasi anti korupsi. Mbak Nanda ikut organisasi anti korupsi nggak? Pernah. Apa aja kegiatannya? Kegiatannya yang pertama pasti penyuluhan, terus yang kedua kalau ada
contoh tindakan korupsi yang